Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah. Bunda, saya di sini ingin berbagi untuk sekolah, terutama sekolah kita di Kota Sekarang ini, di mana saya akan mengajak rekan-rekan di sekolah untuk menerapkan budaya positif. Budaya positif ini adalah merupakan kesepakatan yang dibuat antara guru dengan siswa, nanti akan dilakukan bersama-sama guru. Jadi budaya positif ini untuk menuju ke kebiasaan yang baik, kebiasaan positif, namun kita sama-sama melakukannya. Begitu Bunda. Itu ide yang bagus ya. Berarti untuk kegiatan-kegiatan ini jelas ya, terutama untuk karakter anak-anak itu mungkin lebih baik lagi. Itu hal yang positif dan juga ilmu yang didapat dari Bunda Sari untuk dan kita lebih maju lagi ya. Insya Allah, amin Bunda, kita maju bersama. Rencananya saya besok untuk melakukan bersama bunda-bunda yang lain. Pertemuannya itu rencananya di hari Sabtu Bunda. Apakah kita bisa punya waktu luang Bunda bersama teman-teman lainnya? Insya Allah waktu yang besar mungkin setelah pulang anak-anak ya. Iya Bunda. Anak-anak pulang nanti baru kita bisa bersama. Baik Bunda, terima kasih Bunda atas izin dan dukungannya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi Bunda semuanya. Semangat pagi. Alhamdulillah masih kita diberi kesehatan untuk berkumpul pada hari Sabtu ceria ini Bunda. Izinkan saya di sini untuk berbagi pengalaman informasi tentang pendidikan guru penggerak yang telah saya jalankan sampai dengan modul 1.4 ini. Di mana di sini modul ini mengajak kita semua sebagai guru, terutama guru taman kanak-kanak, untuk dapat menerapkan budaya positif. Budaya positif itu merupakan perilaku yang dapat memunculkan perilaku baik pada diri anak yang didasari dalam diri mereka, bukan lagi sebagai aturan atau tata tertib yang dipaksakan begitu Bunda. Sebenarnya kita sudah melakukannya selama ini, cuman kita sekarang ini untuk menimbulkan dari dalam diri anak tersebut begitu Bunda. Mau Bunda? Mau dong. Pertamanya dalam budaya positif ini kita mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan yang dikenal dengan keyakinan kelas. Sementara kita sudah punya itu berupa tata tertib. Bahasanya saja yang lebih kita perhalus. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak tata tertib? Karena keyakinan itu lebih menyimpan di dalam diri anak, lebih dari hati anak untuk melakukannya. Kalau hanya sekedar tata tertib itu berupa peraturan tertulis saja, begitu. Dan ada dalam diri anak merasa melakukan itu takut dengan hukuman. Nah, dari sini kita meminimalisir tentang bentuk hukuman itu. Hukuman dan penghargaan itu boleh dikatakan dihilangkan Bunda. Walaupun kita anak usia dini yang suka dihargai reward itu boleh dengan kata-kata, tapi untuk menyeluruh anak, jangan hanya untuk satu anak. Karena setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anak itu mereka punya alasan tersendiri. Dia mengganggu teman itu dia punya alasan. Dengan kelas itu kita mengajak anak, namanya anak TK, tentu kita
istilahnya satu-satu ngomongnya ya Bunda. Kalau kita tata tertib kelas itu kan kita yang membuat, kita yang membagikan kepada anak. Tapi sekarang keyakinan kelas itu kita tanya bagaimana kesepakatan kelas kita. Bagaimana kalau kita kalau setiap makan, apakah harus dibersihkan, apakah dibiarkan berserahan. Jadi kita buat kesepakatannya, mau anaknya bagaimana. Jika anak itu melanggar, kita beri. Bagaimana kalau nasinya ada yang tumpah, dibereskan Bunda, dikumpulkan Bunda, gitu ya. Ingat ya janjinya kayak gitu Bunda. Jadi kesepakatan kelas tuh dikenal dan keyakinan itu nggak perlu banyak-banyak. Kalau kita ini misalnya boleh 3 atau 5 tuh udah cukup banyak, karena anak itu harus paham dengan apa yang mereka ucapkan itu. Jadi dia ingat kalau dia sudah mengatakan, oh dia harus menepatinya. Anak kita mengalami pemberontakan atau dia menunjukkan perilaku negatifnya. Jadi misalnya contoh kita udah buat punya keyakinan nih kelas kita memakai seragam untuk di kelas B, misalnya memakai seragam lengkap baju sama kaos kaki. Seandainya anak kita tidak memakai kaos kaki, kita bertanya dulu kepada mereka. Nah, istilah dalam penyelesaian masalah itu, kalau sederhana itu dibilang masalah ya Bunda, itu penyelesaiannya dikenal dengan segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi itu dikenal dengan 3 tindakan, yaitu menstabilkan identitas. Di mana yang pertama itu kita tanya, mengapa hari ini anak kita mungkin namanya Atar tidak memakai kaos kaki? Tentu dia pasti ada menyebutkan alasannya. Hilang Bunda, dicuci Bunda, berbagai alasannya. Itu tetap kita terima. Dia Bunda, oh iya. Terus nanti kita lanjutkan ke yang kedua, menanyakan bahwa tindakannya itu salah. Nah, ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat, memakai seragam dengan lengkap. Nah, nanti di situ tertulis keyakinan kelas kita sudah ada. Jadi anak tuh ingat, oh iya Bunda, kita pakai seragam, harus pakai kaos kaki, bajunya yang rapi, misalnya seperti itu Bunda. Terus yang ketiga ya mengaitkan dengan keyakinan kelas. Ya udah ingat kan? Kayak gitu kita tanya. Terus bagaimana sikap kita sebaiknya? Ya Bunda, besok saya memakai dan tidak mengulanginya lagi. Mungkin anak akan seperti itu. Jadi kita tidak harus menyalahkan anak. Misalnya anak terlambat, gitu kan? Itu besok datangnya lebih awal lagi ya. Nah, karena kita bisa bersama teman-teman memulainya. Bisa kita buat budaya positif untuk sekolah kita dan kelas kita. Insya Allah. Baik Bunda, apakah ada yang ingin dibicarakan tentang budaya positif ini? Saya Bunda Sari. Iya Bunda Sari. Kan Bunda Sari bilang jadi harus semua katanya kan? Iya, harus semua anak dikasih penghargaan, tidak ada lagi hukuman. Jadi kalau seandainya nih anak melakukannya 1 orang, apakah 1 kelas itu harus dihargai juga? Contohnya mewarnai, kan warna dia yang bagus misalnya, yang istilahnya rapi, penuh gitu, yang lain cuma sedikit aja. Biasa anak-anak pasti juga ada alasan juga sih dia buat seperti itu, cuma nomor 1 bagus itu yang kita. Apakah itu juga sendiri yang dipuji atau semua anak yang harus dipuji? Nah iya Bunda, kalau kita dalam kelas itu ya, kan kita kegiatannya banyak. Jadi misalnya anaknya yang dipuji di dalam kegiatan mewarnai, mungkin anak lain bisa dipuji dalam kegiatan berbaca pada tempatnya, atau dia menjawab pertanyaan. Jadi kita memuji anak tidak satu objek. Jadi pokoknya semua anak tuh merasa dia diperhatikan, dihargai. Iya enggak mesti harus satu objek kita puji semuanya. Jadi anak tuh mereka punya kepandaian masing-masing, kemahiran masing-masing. Jadi makanya sekarang untuk di tingkat SD ke atas tidak ada lagi yang namanya ranking, karena mereka punya keahlian masing-masing. Mungkin dia lemah di bahasa, tapi dia tinggi di jadi seperti itu. Mungkin dia tidak suka anak mewarnai, itu semuanya rata-rata ada
yang bilang bosan, capek. Tapi kalau dia lagi segi kognitifnya, dia banyak ide-idenya. Nah, boleh kita uji, boleh kita beri reward. Kan nanti seluruhnya merasa dia buka. Tidak harus satu bidang ya. Iya, semua bidang karena kepandaian anak itu berbeda-beda. Berarti sekarang tata tertib itu boleh kita gunakan atau masih bunyinya tata tertib atau Kalau bunyinya untuk gimana? sekarang lebih diperhalus kepada keyakinan kelas. Berarti judulnya keyakinan Iya, kelas. keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, Kita ganti nih. boleh, dan boleh diganti. Tapi keyakinan kelas itu tidak banyak ya Bunda. Kalau tata tertib kan bisa banyak itu mungkin ya hampir juga 5 sih. Yang baik-baik juga. Yang baik. Tapi kan itu modelnya kita buat, kita yang memberikan arahan. Tapi kalau kita bersama anak kita tanya, jadi dia lebih memahami. Oh iya kemarin kita udah berjanji sama kita dulu. Gitu. Namanya anak mau nggak bisa banyak-banyak. 3 aja udah alhamdulillah ya Bunda. Gitu. Kita sama anak, yang penting anak itu di kelas di sekolah itu dia merasa bahagia, merasa diperhatikan dan disayang sama Bunda. Bagaimana Bunda? Oh iya Bunda, besok kalau kita misalnya membuat keyakinan sekolah itu boleh kita tempel di untuk yang sekolah di depan kelas ini. Kalau yang untuk keyakinan kelas boleh sih kelasnya. Bunda, itulah hasil pemahaman Sari selama pendidikan guru penggerak sampai dengan modul 1 ini. Semoga kita dapat bersama-sama mewujudkan budaya positif baik yang ada di sekolah maupun di kelas kita. Terima kasih Bunda atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Semangat maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin anak Bunda setiap makan nasi, nasinya banyak berserakan. Bagaimana ya caranya agar kelasnya tetap bersih saat makan? Mau anak Bunda bertanggung jawab mengumpulkan nasi-nasi yang berserak di dekat Nah, mau. Terus supaya tidak tumpah nasinya makannya bagaimana? Tangannya dilipat. Kalau ada nasi yang tumpah bagaimana? Dikumpulkan. Apa kesepakatan yang kita buat? Menjaga. Apa keyakinan kelas yang kita buat tadi? Menjaga. Terima. Apa kabar anak Bunda pagi ini? Baik, sehat. Sudah mandi semua? Pagi ini Bunda akan membuat keyakinan kelas selanjutnya. Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Menjaga kebersihan kelas. Iya, pintar. Menjaga kebersihan kelas. Terus, hari ini Bunda mau buat 2 kesepakatan keyakinan kelas lagi. Apa kira-kira